Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara Jemaat GSJA Anugerah Peniel. Bertemu kembali dengan saya dalam mimbar program Gemar Rabu tanggal 11 Mei tahun 2022. Pembacaan kita terambil dari Kitab Mazmur pasal yang ke-114 ayat yang ke-8 maksud saya. Dan tema pembacaan kita ialah pertolongannya. Mazmur 114 ayat 8 berkata, "Yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air." Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Jemaat GSJA Anugerah Peniel, gunung batu berbicara tentang persoalan ataupun permasalahan maupun kesulitan, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Sedangkan kolam air ataupun mata air berbicara tentang kehidupan, anugerah Tuhan, serta pemeliharaan Tuhan. Tuhan mengizinkan permasalahan terjadi di dalam kehidupan kita adalah agar kita bisa melihat seberapa besar kadar iman kita. Karena tanpa adanya tantangan maupun kesulitan, maka iman kita tidak akan bertumbuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia pasti mengalami yang namanya masalah. Kita semua tidak terlepas dari segala persoalan hidup yang menyangkut ekonomi, pekerjaan, sakit penyakit, masalah keluarga, rumah tangga, bahkan dalam menghadapi anak cucu kita. Bahkan ada orang yang sampai menjadi putus asa, lalu menyerah kepada keadaan. Dan bahkan mungkin sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan selalu merasa ketakutan seperti yang dialami oleh Raja Saul, yang salah dalam mencari solusi, yang menanyakan masa depannya pada seorang juru tenung saat mendapat tantangan dari Raja Filistin. Dan pada akhirnya Raja Saul mengalami kekalahan karena roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Bapak Ibu, saudara-saudara Jemaat GSJA Anugerah Peniel, sebagai orang percaya dalam mencari solusi maupun pertolongan serta perlindungan, hendaklah kita bisa seperti Daud yang meski selama lebih kurang 10 tahun menjadi pelarian, menjadi buronan kerajaan Saul. Waktu 10 tahun bukanlah waktu yang pendek. Daud tetap setia, bersandar, dan berharap akan pertolongan Tuhan. Tak terkecuali dengan kita semua, juga tidak terlepas dari masalah maupun persoalan. Saat menjadi pelarian maupun buronan, maka Daud juga merasa bahwa semua impian, cita-cita maupun keinginan seolah sirna. Padahal Daud menjadi buronan maupun pelarian hanya karena kata-kata orang saja yang berkata bahwa Saul membunuh beribu-ribu orang, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa.
Kata-kata orang itulah yang membuat Saul menjadi sakit hati dan merasa iri pada Daud, yang pada dasarnya Daud tidak bersalah. Sungguh tidak adil. Hanya karena iri hati pada Daud, lalu Saul ingin membunuh Daud. Dan pada akhirnya Daud lari dan bersembunyi ke tempat bahkan dalam pelariannya Daud sampai berpura-pura sakit ingatan hanya untuk menghindari kejaran Raja Saul. Bahkan pernah juga hampir tertangkap, tetapi Daud selalu terhindar dari tangkapan Raja Saul maupun Raja bangsa Filistin. Dan itu semua karena perlindungan serta pertolongan Tuhan. Sering kita juga mengalami seperti Daud. Selama bertahun-tahun menjadi pelarian dalam menghadapi masalah serta himpitan hidup yang terasa seperti di padang gurun dan hanya padang pasir serta batu padas yang ada di depan kita. Tetapi seperti Daud yang selalu memperoleh jalan keluar, Daud yang selalu memperoleh perlindungan Tuhan. Karena Daud selalu mencari pertolongan pada Tuhan, dan Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongannya. Karena Daud percaya dan taat dan berserah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat GSJA Anugerah Peniel, ketika tenaga sudah terkuras dan tidak berdaya, marilah kita fokus mencari pertolongan pada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan. Tuhan Yesus adalah sumber perlindungan. Tuhan sanggup mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Tuhan sanggup mengubah persoalan maupun masalah kita menjadi berkat bagi kita. Di dalam lagu mengatakan, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang kupercaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Ya, Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan, yang oleh karena itu mari kita datang kepadanya. Karena Tuhan Yesus mampu memberikan solusi, mampu memberikan pertolongan, bahkan mampu memberikan pertolongan. Maka jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan nasib ketika pertolongan Tuhan belum nampak di depan kita. Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita, bukan hanya di dunia saja, tetapi juga kehidupan yang kekal nanti. Oleh sebab itu, berhentilah menyalahkan takdir, berhentilah menyalahkan keadaan, berhentilah menyalahkan orang lain. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 dikatakan, tapi mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih jemaat GSJA Peniel,
Kita mengucap syukur bukan karena kita mengalami kesakitan. Kita mengucap syukur bukan karena kita menderita. Kita mengucap syukur bukan karena kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Tetapi kita mengucap syukur karena meski dalam keadaan kesulitan, dalam kesusahan, dalam keadaan mengalami sakit penyakit, Tuhan tetap baik kepada kita dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Dan tetap tekun berdoa serta mengharapkan pertolongan Tuhan. Ingat akan firman-Nya yang akan menguatkan iman kita. Mari kita melihat Tuhan Yesus sebagai sumber pertolongan. Lipat tangan kita, berdoa, mohon pertolongan serta perlindungannya. Tuhan Yesus pasti mendengar. Tuhan Yesus pasti menolong kita. Dan sebagai ayat terakhir, mari kita membaca dari kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Itulah ayat yang menguatkan kita, yang memberikan kita kekuatan bahwa kalau kita yakin bahwa Tuhan mampu menolong kita, pasti Tuhan akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih akan firman-Mu yang menguatkan kami agar di dalam setiap masalah, setiap persoalan, kami hanya bersandar, berserah kepadamu, dan memohon pertolongan Tuhan. Karena Tuhan mampu menolong kami semua. Tuhan mampu membebaskan kami. Tuhan mampu memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga mempunyai Tuhan seperti Engkau yang selalu menolong dan memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas pertolongan Tuhan buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat bergemar, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.